Kita diundang sama Honda Propsek Motor untuk mencoba seluruh line up produk elektrifikasinya. Mobil hybrid, mulai dari ada Honda CR-V e-HEV, lalu juga ada New SR-V e-HEV, lalu juga ada Honda Stepwagon e-HEV, van dan MPV keluarga. Nah, kita cobanya dari Jakarta sampai ke Surabaya. Jadi kurang lebih jarak tempuhnya sekitar 700 sampai 800 km. Nah, di video kali ini kita bikin video rasa berkendara road trip bareng Honda Stepwagon. Nah, bagaimana keseruannya? Apa aja keunggulan, tawaran menarik, dan juga bagaimana kondisi bahan bakarnya? Teman-teman tonton videonya sampai selesai. Ya, perjalanan dimulai dari markasnya Honda di Sunter. Nah, kita ingin gali apa aja keunggulan yang ada pada Honda Stepwagon ini dibandingkan terutama Nissan Serena C28 yang sama-sama kemas teknologi hybrid. First impression, jadi pertama kali saya cobain Honda Stepwagon. Ketika duduk di balik kemudi ini memang seperti bawa mobil van ataupun mobil MPV keluarga yang bentuknya seperti ini. Pandangan depan ini luas sekali, kacanya besar, dan enaknya fleksibelnya ini mobil kita bisa atur untuk posisi duduk yang paling terbaik. Jadi setirnya sudah atur dengan teleskopik, juga pengaturan setirnya sudah cukup reliable, jadi ada maju mundur, ada reclining, dan juga ada tinggi rendahnya. Jadi bisa disesuaikan dengan tinggi dan juga posisi duduk yang paling terbaik untuk drivernya. Ya, kalau ngomongin dimensi sebenarnya guys, ini dia head to head banget sama Nissan Serena C28 yang e-Power, yang paling terbaru. Jadi memang dimensinya dari panjang, lebar, tinggi, sampai wheelbase ini ya mirip-mirip lah. Walaupun memang ini dia punya panjang lebih panjang dibandingkan Nissan Serena, sekitar 90 sampai 100 mm untuk panjangnya. Wheelbase itu di 2888 mm yang tentu akan kasih space ataupun ruang kabin yang lega. Terutama ketika jadi driver memang luas, spacious ketika Anda sebagai driver. Lalu juga ada kaca di pilar A-nya sini, dan ini besar sekali ukurannya. Jadi biasanya di bagian sini jadi titik buta ataupun blind spot. Nah, dikasih ini tujuannya supaya kita bisa ngelihat ke bagian sisi terluar ataupun paling tersudut blind spot dari mobil ini. Ya, teman-teman bisa lihat headroom saya sangat-sangat lega. Dan di samping sini juga ada armrest. Ini berfungsi banget ketika memang lagi perjalanan jauh kayak begini, kita lagi cruising di jalan tol ataupun konstan bawa 80 sampai 100 km per jam, ini akan ngebantu banget. Posisi tangan bisa istirahat. Oke guys, sekarang udah di tol layang MBZ. Ini jadi baru permulaan ya untuk kita sampai ke Surabaya, dan ini jadi tempat yang mungkin rasanya pas untuk ngerasain bantingan suspensi dari Honda Stepwagon, karena di jalan tol layang ini memang banyak sambungannya, terus juga jalannya agak sedikit bumpy. Ya, jadi dia pakai suspensi MacPherson Strut di depan, lalu di belakang itu pakai suspensi torsion beam. Nah, terus untuk peleknya pakai ring 16 inci dengan profil ban 205/65. Ini masih terasa empuk ngelibas sambungan jalan tol dengan kecepatan di sekitar 80 sampai 100 km per jam. Saya bilang sih settingannya cukup pas ya. Nah, untuk setirnya ini berbeda sama Nissan Serena C28 ataupun juga Toyota Foxy. Nah, ini dia dibuat sedikit lebih berat, kerasa presisi, terus juga bikin kerasa antep ketika memang harus di kecepatan tinggi seperti ini, sekitar 90 sampai 100 km per jam. Jadi mobil itu nggak berasa melayang di setir gitu. Oke, sekarang ngomongin engine ataupun mesin dan teknologi hybridnya. Jadi dia pakai mesin 2000 cc Atkinson Cycle DOHC 16 katup 4 silinder dengan sokongan baterai dan juga motor listrik. Jadi baterai itu sekitar 1,1 kWh ya. Dia pakai tipe lithium-ion. Mesinnya ini bisa kasih tenaga sampai 141 horsepower dan juga torsi di 175 Nm. Tapi ada sokongan dari motor listriknya. Ini motor listriknya cukup besar ya, ada di 181 HP dan torsinya itu di 315 Nm. Jadi mesin dan motor ini dia tuh akan selalu berbarengan. Jadi memang konsep hybrid ini ataupun mode-modenya kita nggak bisa atur. Jadi ini akan disesuaikan dengan cara kita berkendara, speed kita berkendara. Yang ngatur itu sistemnya. Akselerasi sedikit, nah dia akan langsung nyala untuk hybridnya. Terus engine purnya juga akan aktif ataupun engine mesinnya akan bekerja sendirian ketika kita akselerasi banget, kita kick down, cepat naikin RPM, dia otomatis akan langsung matiin motor listriknya, yang bekerja adalah si mesinnya. Dan juga ada regenerative braking. Nah, ini jadi ada 4 mode ya. Pertama ada yang EV mode, lalu juga ada yang hybrid mode, ada yang engine mode,
dan juga ada yang negative braking. Menariknya, di mobil ini juga ada pedal shift. Jadi sebenarnya bukan pedal shift untuk ngatur gigi ya, tapi untuk ngatur level dari negative brakingnya. Sekarang kita ngomongin kelengkapan fitur ADAS ataupun Honda Sensing di Honda Stepwagon E Hybrid Electric Vehicle. Jadi kalau misalkan dirinci nih, dia tuh ada 5 fungsi fitur ADAS. Dan fitur-fiturnya sebenarnya nggak banyak, jadi nggak selebay mobil China ya yang banyak, malah kita jadi bingung tuh untuk ngaktifin. Lebih kepada fitur-fitur yang paling terpakai dan paling berguna untuk kebutuhan berkendara di jalan raya, di perkotaan, ataupun juga untuk kebutuhan jalan jarak jauh seperti ini. Dia punya fitur Adaptive Cruise Control with Low Speed Follow. Jadi ini ACC-nya bisa aktif di 0 km per jam. Let's say di lampu merah, dia akan ngikutin berhenti dan akan kembali berjalan, ngikutin juga kendaraan objek di depan berjalan. Dan juga ada fitur Lane Keeping Assist. Jadi akan menjaga mobil ini tetap di marka dan juga akan follow mobil di depan untuk kecepatannya mau berapa. Lalu distance-nya ada 5 level. Jadi teman-teman bisa pilih posisi yang paling safe, paling aman, ataupun yang ingin disesuaikan dengan objek di depannya. Oke, sekarang ngomongin interiornya, terutama di pilar A sini, di kokpit ketika jadi driver dan juga penumpang di depan sebelah kiri. Jadi emang Honda Stepwagon ini dia udah pakai material-material yang cukup oke ya. Di bagian depan dashboard sudah pakai bahan-bahan soft touch, lalu dia dashboardnya dibuat seperti bertumpuk. Dan yang paling di highlight adalah emang kompartemen penyimpanan-penyimpanannya jadi tawaran menarik ya untuk mobil van MPV family seperti ini. Dan itu ada di Honda Stepwagon, teman-teman akan banyak dapat penyimpanan. Di bagian sini juga ada yang terbuka, lalu juga ada glove box di bawah, ada penyimpanan terbuka di atas ini, dan juga ada penyimpanan kompartemen tertutup tepat di bagian penumpang di depan. Dan juga ada cup holder yang fungsinya ini juga sebagai pendingin mungkin botol ataupun minuman, cup holder, jadi tetap bisa dingin ketika di perjalanan. Dan ya tentunya semua door trim sudah ada penyimpanan. Jadi untuk mencari penyimpanan baik terbuka ataupun tertutup dan juga yang tersembunyi ini ada di Honda Stepwagon. Oh ya, ini juga ada cantolan di bagian sini teman-teman. Ini ada 3 kilo bobotnya. Jadi mungkin berguna banget ya untuk ibu-ibu ataupun istri-istri yang sudah punya anak. Ini akan berguna banget untuk naro tas belanjaan maybe, atau juga untuk naro tas perlengkapan untuk si anak bayinya. Terus gimana untuk kekedapan kabinnya? Sebenarnya ini masuk kategori yang so-so aja ya. Jadi nggak yang terlalu kedap banget, tapi nggak terlalu yang gombrang-gambreng banget gitu. Sebenarnya ini masih ada noise masuk di bagian atas sini ya. Tapi sudah cukup nyaman untuk kita bawa di tadi kecepatan 80 sampai 100 km/jam itu nggak bikin capek ke telinga si pengendaranya. Nggak tahu deh, ini penumpangnya gimana? Aman-aman aja ya? Aman ya, aman. Jadi masih cukup oke guys untuk kekedapan kabin di Honda Stepwagon ini. Oke, sekarang masuk ke rest area 167. Nah, ini kita udah di parliameter, udah jalan 176,6 km. Average consumption-nya saat ini ada di 17,7 km per liter. Tadi sempat 18 km per liter, tapi kita tadi agak speed, agak cepat, jadi agak turun. Nanti saya akan di belakang gantian sama, nggak tahu nih, antara Kakak Momot atau Mas Fox yang akan jadi drivernya. Sekarang kita istirahat dulu. Sekarang sedang ada di baris kedua, mungkin ini jadi baris paling utama ya ketika Anda membeli Honda Stepwagon. Jadi salah satu spot yang kasih kepraktisan, lalu juga fitur-fitur dan juga ruang yang cukup lega, dan juga dimensi dari jok ini terasa lebih besar dibandingkan Serena C28 yang e-Power tadi. Bagian bokong lalu juga punggung ini bisa tercover dengan cukup sempurna, apalagi ketika perjalanan jauh seperti ini tentunya akan kasih kenyamanan ekstra untuk Anda duduk di bagian baris tengah sini. Ketika saya mundurkan bangku ini ke paling belakang, ya seperti ini, sebenarnya ini bisa kasih legroom yang sangat-sangat lega, tapi ada efek ataupun poin minusnya. Jadi ketika Anda duduk di sini, jadi ada di bagian poros roda ataupun dekat wheel chassisnya. Dimana ketika duduk di sini, memang getarannya lalu juga hentakan peredamannya ini terasa lebih keras ataupun berasa begitu ketika Anda duduk di bagian jok belakang ini dimundurkan paling maksimal.
Ya, jok ini praktikal sekali, mirip seperti di Kia Carnival. Jadi kita bisa, selain kita bisa maju mundurin, kita juga bisa geser ke kiri ataupun geser ke kanan. Jadi kalau misalkan pengen kita geser ke kiri, tarik tuas yang paling panjang di sini, dan kita bisa geser ke kiri. Nah, seperti ini. Kalau misalkan mau geser ke kanan, kita tinggal tarik dan geser ke kanan seperti ini. Joknya sudah dilapis dengan kulit sintetis, lalu juga ada material fabric di bagian tengahnya, jadi berasa lembut dan kokoh dengan material kulit di pinggiran sampai ke bagian headrestnya. Headrest juga empuk, busanya empuk juga. Di sini juga ada armrest yang bisa kita atur posisinya. Dan untuk kasih kenyamanan ekstra, ada juga leg support di bagian sini. Jadi sebenarnya ini lebih kayak ke fungsi ottoman ya. Jadi kita bisa naikkan sandaran betis ini, jadi bisa lebih rileks. Apalagi ketika dimundurkan, misalkan kayak gini ya, sebentar. Nah kayak gini, terus kita mundurin ke belakang. Nah teman-teman bisa lihat posisi duduk yang rasanya paling nyaman ketika Anda duduk di baris tengah dari Honda Stepwagon. Nambah kepraktisan dan juga akomodasi penyimpanan barang, di sini ada meja lipat yang cukup kokoh dengan 2 cup holder, baik di kursi penumpang depan dan juga di kursi driver di bagian sebelah kanannya. Ya memang kalau ngomongin tempat penyimpanan di mobil ini sangat-sangat banyak. Di depan juga banyak penyimpanan, tadi seperti saya bilang, lalu juga di bagian belakang sini juga banyak tempat penyimpanan seperti pocket di bagian sini, lalu juga ada pocket di bagian bawahnya, dan pocket di bagian jok driver depan. Tapi sayangnya di driver depan ini dia nggak ada pocket utama di bagian belakangnya. Dan seluruh door trim ada penyimpanan bottle holder yang bisa Anda manfaatkan untuk simpan tumbler ataupun juga cup dan botol minuman lainnya yang bisa Anda simpan dengan aman bagian penyimpanan situ. Enaknya road trip dengan mobil ini adalah kita nggak perlu berantem gitu ya dengan rekan di mobil, karena sudah banyak slot USB tipe C dan ada juga USB port outlet di bagian belakang. Jadi ketika Anda nge-charge ini kita nggak perlu gantian USB slotnya, kita bisa tinggal charge aja di tempat masing-masing duduk karena sudah ada disediakan untuk pengecasan USB port tipe C. Untuk kasih kenyamanan dan juga privacy lebih, juga hadir tirai di bagian kaca sini. Kasih privacy lebih, kenyamanan juga, apalagi ketika lagi berkendara di cuaca panas seperti ini. Jangan tanya ada fitur panoramik ataupun juga sunroof, karena memang teman-teman bisa lihat atapnya ini blind, jadi memang nggak ada fitur panoramik sunroof. Sama seperti di rivalnya Nissan Serena C28 juga dia nggak dilengkapi dengan fitur panoramik sunroof. Tapi kalau misalkan ngomongin urusan kepraktisan, lalu juga keempukan kursi, fitur-fitur penunjang, dan juga akomodasi barang, bisa dibilang Honda Stepwagon ini lebih baik dibandingkan Nissan Serena C28. Tadi urusan yang tadi sudah saya sebutkan. Ya, surprisingly ketika duduk di paling belakang, karena memang dia punya dimensi yang panjang, lalu juga wheelbase yang panjang, ini berdampak pada ruang kabin yang bisa dimaksimalkan, dimanfaatkan, dan juga kasih ruang yang sangat-sangat baik. Jadi ini sebenarnya masih menjadi spot yang juga menarik, karena biasanya kalau misalkan ya mungkin di mobil-mobil MPV yang medium atau mobil SUV, biasanya ketika duduk di paling belakang ini ruangnya tuh terbatas, baik dari legroom dan juga headroom. Jadi ketika duduk di sini, memang ruang kaki, ruang lutut, lalu juga ruang kepala ini masih menyajikan keluasaan yang cukup baik ketika Anda duduk di bagian jok ketiga ini. Nah, banyak akses-akses ataupun fungsi-fungsi yang bisa kita maksimalkan ya. Jadi nggak berasa anak tiri ketika Anda duduk di bagian belakang ini, mulai dari ada kisi-kisi AC, lalu juga ada hand grip, ada 2 bottle holder, ada USB-C juga di sini, dan juga ada port pengecasan dengan model port outlet. Jadi masih banyak fitur-fitur yang dikasih ataupun diberikan untuk penumpang di bagian belakang sini. Ya teman-teman bisa lihat headroom saya sangat lega sekali, lalu juga ruang kaki ataupun ruang lutut juga masih punya space yang bagus. Kalau misalkan teman-teman ngerasa nih ruang kakinya memang terasa agak mepet, kita bisa punya akses untuk majuin bangku ini secara mandiri tanpa kita suruh ataupun kita minta tolong penumpang di bagian depan gitu ya. Jadi ini ada tuas di sini, kita bisa tarik. Nah, seperti ini untuk kasih ruang space tempat duduk ataupun ruang lutut yang lebih besar ketika Anda duduk di bagian belakangnya. Tapi yang paling pas ataupun ideal ya seperti ini sih.
Nah, jadi masih punya ruang lutut sekitar 4 jari, lalu juga paha bisa tersangga dengan sempurna, dan tentunya bagian ataupun penumpang di bagian tengah ini juga masih punya space yang baik, dan juga untuk memanfaatkan bagian leg support yang memang ada di bangku captain seat dari Honda Stepwagon di bagian tengah sini. Kemudian yang jadi tawaran menarik adalah kapasitas bagasinya. Bila bangku baris ketiga tegak masih punya space menjorok ke dalam yang bisa dimanfaatkan bawa banyak barang. Sementara bila baris ketiga rebah, volumenya menjadi 950 liter dan bisa rata lantai. Kemampuan rata lantai bagasi ini yang tidak dimiliki oleh Nissan Serena C28 e-Power ataupun Toyota Foxy, menjadikan Honda Stepwagon e-HEV memiliki selling point lebih menyoal kemampuan angkut barang di dalam kabin. Ya, jadi itu perjalanan dengan Honda Stepwagon e-HEV dari Jakarta ya, dari kantor pusatnya Honda Prospect Motor di daerah Sunter sampai ke Surabaya. Kita juga kunjungin pameran Gias seri Surabaya. Menjadi driver, penumpang di tengah dan juga penumpang di bagian belakang ini sama-sama punya porsi yang menyenangkan, lalu juga kasih experience yang baik. Sedikit catatan ketika memang berkendara agak agresif gitu ya, sekitar 100 sampai 120, itu memang mobil ini agak sedikit limbung, karena memang mobil ini dia dibuat shape-nya tuh boxy, kotak dan tinggi, jadi memang hempasan angin ini terbentur langsung ke bagian depan mobil, jadi sedikit agak limbung ketika memang harus bermanuver dengan karakter yang agresif. Tapi rasanya ketika diisi full muatan lebih ajak, lebih antep untuk dipakai kecepatan tinggi, terutama di jalan tol Trans Jawa yang sudah kita lewatin. Ya, soal konsumsi bahan bakar berkendara dengan 3 orang tentu dengan gaya dan karakter berkendara yang berbeda-beda ya. Kita dapat 16,1 sampai 16,2 km per liter, jarak di atas 600 km. Jadi cukup oke, apalagi mengingat mobil ini punya dimensi yang panjang, lebar, dan juga bobot yang cukup berat ya untuk di kelas mobil upper MPV yang memang dihuni dari Honda Stepwagon e-HEV ini. Nah, soal harganya, Honda Stepwagon e-HEV ini dijual dengan harga 629 juta on the road Jakarta. Jadi kalau misalkan ngelihat posisi harganya, memang ini dijual lebih murah dibandingkan lawan-lawannya, mulai dari Nissan Serena C28 e-Power, ataupun juga masih lebih terjangkau dibandingkan Toyota Foxy yang belum dibekali dengan teknologi hybrid. Nah, gimana teman-teman pendapat kalian soal mobil ini? Coba sampaikan di kolom komentar dan sampai jumpa di video berikutnya.